Pernahkah kamu merasa dunia ini terlalu bising? Tuntutan dari sekitar, ekspektasi orang lain, dan suara-suara di luar sana yang terus-menerus menghakimi dan menuntut. Kita berusaha melakukan yang terbaik, berbicara dengan baik, dan memilih kata-kata agar tidak menyakiti orang lain. Tetapi, bagaimana dengan diri kita sendiri? Saat kita melakukan kesalahan, seberapa sering kita berkata, "Aku bodoh," atau "Aku nggak pernah bisa melakukan sesuatu dengan benar." Tanpa sadar, kita menjadi musuh bagi diri kita sendiri. Padahal, di penghujung hari yang selalu ada untuk kita bukan orang lain, melainkan diri kita sendiri. Kita sering sibuk mendengarkan orang lain, tapi kapan terakhir kali kita benar-benar mendengarkan diri sendiri? Seringkali kita adalah kritikus paling kejam bagi diri kita sendiri. Kita menyalahkan, meragukan, bahkan menjatuhkan diri sendiri. Tapi, pernahkah kamu berpikir kalau kata-kata yang kamu ucapkan dalam hati itu punya kekuatan besar? Sudahkah kamu mengenal diri sendiri? Kalian mungkin sudah biasa berbincang dengan teman atau keluarga. Kalian juga pasti punya lingkaran sosial dengan kenalan yang luas. Tapi, kalian sudah kenal dengan diri sendiri atau belum? Jangan salah, proses untuk kenal dengan diri sendiri itu penting. Tanpa kenal dengan diri, kita nggak akan bisa mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh diri kita. Padahal, kebutuhan yang nggak terpenuhi ini bisa jadi dorongan untuk melakukan berbagai hal negatif. Nah, salah satu cara untuk kenalan dengan diri kita adalah dengan melakukan apa yang disebut dengan self-talk, alias ngobrol sama diri sendiri. Nah, dibacain kali ini kita akan mengajak kalian latihan ngobrol dengan diri sendiri, belajar mendengarkan kebutuhan diri, dan mengenal lebih dalam siapa kita sebenarnya. Juga kita akan belajar manfaat self-talk, alasan mengapa kita harus melakukan self-talk, dan apa tanda-tanda bahwa kita masih ada kebutuhan diri yang belum terpenuhi. Kan untuk berbicara baik dengan orang lain. Tapi kalau ke diri sendiri, kamu sudah berbicara dengan baik atau belum? Nggak semua orang bisa berbicara dengan diri sendiri secara baik. Padahal, berbincang dengan diri sendiri atau selanjutnya akan kita sebut self-talk adalah bagian penting untuk mengenal diri sendiri. Self-talk adalah percakapan atau dialog internal yang kita lakukan dengan diri sendiri, baik secara sadar maupun tidak. Self-talk bisa bersifat positif maupun negatif, tergantung dari bagaimana seseorang berbicara pada diri sendiri. Self-talk positif memberikan semangat, motivasi, dan membantu mengatasi tantangan. Contohnya, aku bisa menyelesaikan ini. Gagal itu wajar. Yang penting aku belajar. Nah, hasilnya rasa percaya diri ini akan naik. Pikiran lebih tenang dan kamu lebih siap menghadapi tantangan. Itu adalah contoh self-talk yang positif. Kalau self-talk yang negatif, itu berisi kritik atau pikiran yang merendahkan diri sendiri, yang bisa menurunkan rasa percaya diri. Contohnya, aku memang selalu gagal, atau aku nggak cukup baik untuk ini. Hasilnya, kamu jadi tidak percaya diri, dan kamu malah takut untuk melangkah dan semakin stres. Sementara inner dialog adalah percakapan batin yang terus berlangsung di dalam pikiran kita. Ini mirip dengan self-talk, tetapi lebih kompleks karena sering melibatkan perdebatan internal, pertimbangan, atau refleksi mendalam.
Ciri-ciri inner dialog yaitu adalah bisa membentuk suara batin atau bayangan percakapan dengan diri sendiri. Sering muncul saat kita berpikir, merenung, atau mengambil keputusan. Bisa membantu memahami diri sendiri lebih baik. Inner dialog bisa positif atau negatif tergantung bagaimana kita mengendalikannya. Kalau terlalu negatif, bisa bikin overthinking. Kalau dikelola dengan baik, bisa membantu pengambilan keputusan dengan lebih bijak. Self-talk dan inner dialog. Self-talk lebih sederhana, sering berupa afirmasi atau komentar langsung terhadap situasi. Contoh, atlet olahraga sebelum bertanding. Tetap fokus, lakukan yang terbaik. Tuh, contoh dari self-talk. Kalau contoh dari inner dialog, itu lebih mendalam. Bisa seperti perdebatan antara dua sisi dalam diri sendiri. Contohnya, bagaimana kalau aku gagal? Tapi kalau aku tetap fokus, aku yakin pasti bisa menang. Nah, itu keduanya adalah contoh dari self-talk dan inner dialog. Hal paling sederhana yang bisa kita dapatkan ketika melakukan self-talk adalah mengenal diri sendiri. Self-talk untuk melatih kepercayaan diri dan menghadapi kecemasan. Selain itu, self-talk bisa membantu proses kontrol emosi atau regulasi emosi. Kalau sudah kenal dengan diri sendiri, kita jadi bisa berteman dengan diri sendiri. Sama seperti ketika kita berteman dengan orang lain. Kita nggak bisa langsung akrab dalam satu hari kan? Kita harus ada proses keterbukaan terlebih dahulu, penerimaan, dan belajar dari kesalahan yang pernah terjadi. Begitu pula kalau mau berteman dengan diri sendiri. Kamu harus memiliki kesungguhan, terbuka, menerima, dan belajar dari kesalahan. Ketika kita berkomunikasi dengan diri sendiri, ada dua hal yang biasa terjadi. Pertama, bisa saja kita terlalu fokus dengan masalah yang kita hadapi. Atau yang kedua, kita justru bisa memperluas perspektif diri tentang sebuah kondisi. Nah, proses daftar yang dilakukan dengan memperluas perspektif bisa membuat kita melihat lebih luas sebuah masalah, serta menemukan kemungkinan penyelesaiannya dan kesempatan yang lebih banyak. Tapi yang terpenting dari self-talk adalah kita bisa menunjukkan rasa sayang dan empati kepada diri sendiri. Perasaan kasih sayang atau self-compassion memiliki keterkaitan dengan perasaan bahagia dan kesejahteraan. Psikologis kita juga jadi bisa belajar memaafkan diri sendiri. Apa saja sih kebutuhan manusia itu? Dan kenapa kebutuhan manusia itu bisa tercapai? Dengan kita mulai bahas dari jenis-jenis kebutuhan manusia, salah satu teori yang cukup populer untuk menjelaskan kebutuhan dasar manusia adalah teori hierarki. Menurut Abraham Maslow, menurutnya ada 5 kebutuhan mendasar manusia. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan fisiologis yang paling mendasar, seperti oksigen, makanan, istirahat, dan seksual. Kebutuhan kedua ialah kebutuhan akan rasa aman dan keselamatan. Kebutuhan ini nggak hanya berfokus pada keamanan fisik, tetapi juga rasa aman secara finansial. Hal lainnya yang berkaitan dengan rasa aman ini adalah kestabilan, perlindungan, rasa bebas dari takut dan cemas, kebutuhan atas keteraturan, batasan, dan adanya aturan. Kebutuhan yang ketiga yaitu adalah kita juga punya kebutuhan rasa cinta dan memiliki. Beberapa ahli menyebut kebutuhan ini sebagai kebutuhan sosial. Fokus utamanya adalah kebutuhan untuk menjalin relasi dan terhubung dengan orang lain.
Adanya kebutuhan ini untuk dicintai dan disayangi, mendapatkan dukungan, kepercayaan, dan penerimaan dari orang lain adalah hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan ini. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan untuk mendapatkan rasa hormat, apresiasi, dan nama baik. Adanya kebutuhan ini membuat seseorang ingin mencapai dan menyelesaikan sesuatu yang membuatnya diakui oleh orang lain. Kebutuhan ini juga berkaitan dengan rasa percaya atas kemampuan diri sendiri. Dan yang terakhir adalah kebutuhan kelima, yaitu aktualisasi diri. Ini adalah kebutuhan tertinggi, yaitu mencapai potensi maksimal dalam hidup, seperti menjadi versi yang terbaik dari diri sendiri, mengembangkan bakat dan kreativitas, mewujudkan impian dan tujuan hidup, serta membantu orang lain dan memberikan dampak yang positif. Orang yang berhasil mencapai aktualisasi diri memandang dunia dengan pandangan penuh rasa syukur, serta kekaguman yang tak pernah terhentikan. Mereka akan mudah untuk bersyukur sekalipun hanya menerima atau mengalami hal yang kecil. Mereka juga dengan sangat mudah menjadikan setiap kejadian di kehidupannya sebagai inspirasi dan sumber kesenangan mereka. Mereka akan memandang semua hal yang telah terjadi padanya dengan pandangan yang positif. Setiap kejadian yang baik maupun buruk digunakan dengan bijak sebagai pembelajaran, inspirasi, pengalaman, serta kekuatan untuk menjadi lebih baik dan semakin baik. Umumnya teori Maslow ini digambarkan sebagai sebuah piramida kebutuhan. Urutan berupa piramida ini memiliki asumsi bahwa setiap orang akan berupaya memenuhi kebutuhan yang paling dasar sebelum memikirkan kebutuhan di tahap selanjutnya. Contoh dalam kehidupan, jika seseorang belum bisa makan dengan cukup, yaitu kebutuhan fisiologis, dia belum terlalu peduli dengan kebutuhan penghargaan atau bahkan aktualisasi diri. Tetapi setelah semua kebutuhan dasar terpenuhi, dia mulai mencapai kebutuhan tingkat selanjutnya. Pertama, sadari apa yang kamu katakan. Perhatikan pola bicaramu sendiri. Apa lebih banyak positif atau negatif? Kedua, ubah cara bicara dengan diri sendiri. Alihkan dari "aku nggak bisa" menjadi "aku sedang belajar". Ketiga, bersikap seperti sahabat terbaikmu. Jika temanmu gagal, kamu pasti menyemangatinya. Lakukan hal yang sama untuk diri kita sendiri. Keempat, gunakan afirmasi positif. Setiap pagi katakan sesuatu yang baik untuk dirimu sendiri. Contoh, aku berharga dan aku cukup. Nah, pesan dari buku ini adalah jangan lupa untuk berkata baik pada diri sendiri. Berbincang dengan diri sendiri secara positif membuat kita lebih mengenal dan mencintai diri sendiri. Kita juga bisa mengidentifikasi kebutuhan apa saja yang sekiranya belum terpenuhi. Self-talk bukan hanya sekedar omongan dalam hati. Ini adalah cara kita membentuk diri kita sendiri. Jadi, mulai sekarang pastikan kata-kata yang kamu ucapkan pada dirimu adalah kata-kata yang membangun dan menguatkan. Nah, itu dia rangkuman dari buku The Art of Self-Talk karya Utami. Kalau kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk lebih banyak video self-improvement lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.